Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ardianti, mahasiswi program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 4 kelas B, jurusan dakwah, Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berkaitan dengan sosiologi perkotaan dan pedesaan. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Sosiologi perkotaan dan pedesaan. Ada beberapa hal yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama yaitu definisi sosiologi perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, teori sosiologi perkotaan dan pedesaan. Dan yang ketiga, strategi dakwah pada masyarakat perkotaan dan pedesaan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi sosiologi perkotaan. Definisi menurut para ahli. Menurut Max Weber, sosiologi perkotaan adalah konsep mengenai kota yang di dalamnya terdapat masyarakat yang memenuhi kebutuhan perekonomiannya pada pasar lokal. Adapun kota menurut Weber memiliki ciri seperti adanya pasar, beberapa benteng pertahanan, adanya sistem hukum yang sifatnya kosmopolitan. Menurut Sapari Imam Asy'ari, sosiologi perkotaan adalah ilmu sosiologi yang mengkaji dan menganalisis segi-segi kehidupan masyarakat dalam kawasan perkotaan. Menurut Chris Thaler, sosiologi perkotaan adalah kajian yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan jasa-jasa bagi daerah di lingkungannya. Dalam artian, kota sebagai pusat pelayanan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian umum dari sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan adalah studi sosiologi tentang kehidupan sosial dan interaksi manusia di wilayah metropolitan. Studi ini adalah disiplin sosiologi norma yang mempelajari struktur, proses perubahan, dan masalah di sebuah wilayah urban dan memberi masukan untuk perencanaan dan pembuatan kebijakan. Kemudian selanjutnya yaitu definisi sosiologi pedesaan. Definisi klasik. Menurut John M. Gillette, 1922, sosiologi pedesaan adalah cabang sosiologi yang secara sistematis mempelajari komunitas-komunitas pedesaan untuk mengungkapkan kondisi-kondisi serta kecenderungan-kecenderungannya dan merumuskan prinsip-prinsip kemajuan. Menurut N.L. Sim dalam Raharjo 1999, sosiologi pedesaan adalah studi tentang asosiasi antara orang-orang yang hidupnya banyak bergantung pada pertanian. Dan menurut Telin dan Paul Aesop dalam Raharjo 1999, sosiologi pedesaan adalah kumpulan pengetahuan yang telah disistematisasi yang dihasilkan lewat penerapan metode ilmiah ke dalam studi tentang masyarakat pedesaan, organisasi dan strukturnya, proses-prosesnya, sistem sosial yang pokok dan perubahan-perubahannya. Adapun definisi modern, yaitu menurut Raharjo 1999, bahwa sosiologi pedesaan yang baru hendaknya merupakan studi tentang bagaimana masyarakat desa, bukan hanya desa pertanian, menyesuaikan diri terhadap masuknya kapitalisme modern di tengah kehidupan mereka. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai teori-teori sosiologi perkotaan dan pedesaan. Yang pertama ada teori sosiologi perkotaan. Ada teori konsentris, teori konsektoral, teori sektoral, teori pusat berganda, teori historis, dan teori ketinggian bangunan. Teori konsentris menyatakan bahwa daerah pusat kota atau DPK atau Central Business District
adalah pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. Teori sektoral menyatakan bahwa DPK atau CBD memiliki pengertian yang sama dengan yang diungkapkan oleh teori konsentris. Teori pusat berganda bahwa DPK atau CBD adalah pusat kota yang letaknya relatif di tengah-tengah sel-sel lainnya dan berfungsi sebagai salah satu growing points. Zona ini menampung sebagian besar kegiatan kota berupa pusat fasilitas transportasi dan di dalamnya terdapat distrik spesialisasi pelayanan. Selanjutnya, teori ketinggian bangunan. Bahwa perkembangan struktur kota dapat dilihat dari variabel ketinggian bangunan. DPK atau CBD secara garis besar merupakan daerah dengan harga lahan yang tinggi. Aksesibilitas sangat tinggi dan ada kecenderungan membangun struktur perkotaan secara vertikal. Selanjutnya yaitu teori konseptoral. Teori konseptoral dilandasi oleh struktur ruang kota di Amerika Latin. Dalam teori ini disebutkan bahwa DPK atau CBD merupakan tempat utama dari perdagangan, hiburan, dan lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah teori historis, yang menyatakan bahwa DPK atau CBD dalam teori ini merupakan pusat segala fasilitas kota dan merupakan daerah dengan daya tarik tersendiri dan aksesibilitas yang tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu teori sosiologi pedesaan. Di dalam teori sosiologi pedesaan terdapat teori perkembangan desa dan dibagi lagi menjadi beberapa teori yaitu teori agropolitan, teori pertumbuhan bertahapan linier, transformasi struktural, dan bottom up and top down. Teori agropolitan atau Friedman. Agropolitan atau sama dengan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem usaha agribisnis di desa dalam kawasan sentra produksi sebagai kota pertanian yang memiliki fasilitas yang dapat mendukung lancarnya pembangunan pertanian. Kemudian selanjutnya teori pertumbuhan pertahapan linier, W.W. Rostow, dengan ciri-ciri masyarakat tradisional, prakondisi tinggal landas, tahap prasyarat tinggal landas atau lepas landas, masyarakat menuju kedewasaan, era konsumsi tinggi. Transformasi struktural. Proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Perubahan struktur ekonomi diartikan sebagai proses industrialisasi. Dan yang terakhir yaitu ada bottom up and top down oleh Rondinelli, yang menyatakan bahwa yang pertama pendekatan partisipasif adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa bersama lembaga kemasyarakatan desa dan melibatkan berbagai unsur terkait dalam masyarakat atau desentralistik. Dan selanjutnya yaitu proses pembangunan bersifat sentralistik. Pendekatan di mana pemerintah sendiri yang menentukan, merencanakan, dan mengendalikan program. Sedangkan masyarakat hanya sebagai objek yang menerima program. Nah, selanjutnya adalah materi mengenai strategi dakwah pada masyarakat perkotaan dan pedesaan. Yang pertama adalah strategi dakwah pada masyarakat kota yang mempunyai sasaran dakwah adalah masyarakat perkotaan yang kehidupan keagamaannya sangat berkurang karena dipengaruhi oleh kebudayaan asing, kemajuan teknologi, perkembangan industri yang maju sangat pesat di perkotaan.
Strategi dakwah masyarakat perkotaan antara lain, yang pertama ada strategi dengan pendekatan kajian keislaman, seperti dalam bentuk majelis taklim. Yang kedua yaitu strategi dengan pendekatan sosial, bentuk nyatanya seperti pembagian sembako, pembagian daging kurban, dan seperti sedekah. Dan ini terkhusus untuk masyarakat kota yang kurang berkecukupan hidupnya. 3. Strategi media, yaitu dakwah melalui media, baik media penyiaran maupun media online yang berbentuk audio visual. Yang keempat, strategi dakwah dengan menggunakan metode dakwah bit-tadwin atau pola dakwah dengan pola melalui tulisan, seperti menerbitkan kitab-kitab, buku motivasi, internet, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah strategi dakwah dengan jalur pendidikan seperti pondok pesantren dan madrasah, dan juga ada TPA, Taman Pengajian Anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu strategi dakwah pada masyarakat pedesaan. Yang pertama ada strategi dakwah dengan metode bilisan, yaitu penyampaian dakwah di mimbar, pengajian, atau lebih tepatnya ceramah ataupun pidato. Yang kedua yaitu strategi dengan pendekatan kajian keislaman, seperti dalam bentuk majelis taklim. Yang ketiga, strategi dengan pendekatan sosial. Bentuk nyatanya seperti pembagian sembako, pembagian daging kurban, dan peduli kemanusiaan seperti sedekah, terkhusus kepada keluarga yang kurang mampu di desa. Yang keempat adalah strategi media, yaitu dakwah melalui media seperti televisi dan radio. Dan yang terakhir, strategi dakwah dengan jalur pendidikan seperti pondok pesantren, madrasah, dan juga taman pengajian anak-anak. Baik teman-teman, itulah tadi materi mengenai sosiologi perkotaan dan pedesaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa terus nonton video dari Fitri Ardianti. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.